Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami boleh tetap merasakan tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang menopang kami, yang menggendong hidup kami. Tuhan, kami sungguh rindu melalui ibadah bersama pada hari ini. Hati kami boleh dihiburkan, dikuatkan, dan diteguhkan oleh Tuhan. Kami boleh diyakinkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengontrol sejarah. Dan tidak ada satupun peristiwa hidup yang kami alami, termasuk juga pandemi COVID-19 ini, di luar izin dari Allah yang berdaulat. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, Engkaulah menjadi pribadi yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang mengokohkan langkah-langkah hidup kami. Untuk di dalam masa-masa seperti ini kami tetap melekat kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi hidup yang terus memuliakan Engkau, berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur saudara pada hari ini kita sama-sama boleh beribadah sekalipun kita beribadah secara virtual. Tetapi saya rindu saudara saat-saat seperti ini menjadi saat di mana kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan, saat di mana kita belajar untuk mempercayai Allah di tengah dunia yang terluka, di tengah dunia yang masih berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saudara, topik khotbah yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan 10 kebohongan tentang Allah. Jadi saudara-saudara, di dalam beberapa minggu terakhir ini sampai dengan beberapa minggu ke depan, saudara, di dalam kebaktian umum, kita itu akan sama-sama merenungkan tentang 10 kebohongan atau 10 konsep yang keliru berkaitan dengan Allah. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya dipercayakan untuk membahas kebohongan yang keenam atau konsep yang keliru yang keenam berkaitan dengan Allah, yaitu saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan ini, termasuk kita yang hadir di dalam ibadah ini, kita itu memiliki pemikiran atau memiliki konsep nilai seolah-olah Allah itu tidak bertanggung jawab. Allah itu tidak terlibat di dalam bencana alam yang kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara saudara tentang bencana alam itu adalah sesuatu yang sangat luas ruang lingkupnya saudara. Bencana alam itu bisa berupa banjir, bisa berupa angin puting beliung, bisa berupa saudara misalnya gempa bumi yang dahsyat. Dan kalau misalnya saudara ingat di dalam Desember 2004 yang lalu saudara, di Aceh itu ada tsunami yang sangat dahsyat. Di dalam satu hari itu saudara bisa menelan korban lebih dari 200.000 orang. Dan dikatakan saudara di dalam catatan sejarah ada lebih dari 500.000 orang saudara yang kehilangan tempat tinggal pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bencana alam itu juga saudara bukan hanya berkaitan dengan perubahan-perubahan situasi atau iklim cuaca yang ekstrim, tetapi saudara itu juga bisa berbicara tentang wabah penyakit. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wabah penyakit pandemi COVID-19 ini saudara itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai bencana alam atau natural disaster. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saudara melihat ada berbagai macam bentuk bencana alam yang bisa kita alami di dalam kehidupan ini, termasuk juga masa pandemi COVID-19
yang masih kita alami sampai dengan saat ini. Timbul saudara satu pertanyaan yang mengusik hati dan pikiran kita. Apakah bencana alam yang menelan begitu banyak korban, dan khususnya pandemi COVID-19 yang kita alami sampai dengan saat ini, itu adalah sesuatu yang berada di dalam kehendak Tuhan? Apakah saudara Allah itu adalah Allah yang sedemikian jahat sehingga dia tega merancangkan wabah, merancangkan malapetaka, merancangkan bencana alam yang menelan begitu banyak korban di dalam kehidupan manusia? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan hal ini saudara. Saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amos pasal yang keempat ayat yang ketujuh, yang berkata demikian. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca melalui Nabi Amos ini saudara, ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang mengontrol, yang mengendalikan seluruh alam semesta ini, termasuk juga perubahan-perubahan iklim dan cuaca. Nah, di dalam bagian ini saudara dikatakan bahwa Allah berkehendak dan Allah itu berkuasa untuk menurunkan hujan di wilayah tertentu, di ladang tertentu, tetapi dia tidak menurunkan hujan di wilayah lain atau di ladang yang lain. Nah, tentu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu memerintah, Allah itu mengendalikan alam semesta ini melalui hukum-hukum alam yang telah ditetapkan oleh Dia sebelumnya. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah tidak ada satupun peristiwa di dalam kehidupan ini, termasuk bencana alam yang diizinkan oleh Allah, itu di luar kontrol dan kendali Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita saudara selanjutnya misalnya membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7. Di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan demikian. Akulah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, kalau kita bandingkan saudara terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia ini dengan terjemahan yang lebih bebas saudara, yang membantu kita untuk lebih mengerti maknanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. Akulah yang menjadikan terang dan gelap. Aku mendatangkan berkat dan bencana. Akulah Tuhan yang melakukan semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bandingkan saudara terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini, di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris yang lain saudara, ya, istilah kata nasib mujur ya di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan prosperity atau well-being, yang merujuk kepada kemakmuran, yang merujuk kepada kesejahteraan. Kemudian istilah kata nasib malang ya di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris diungkapkan dengan disaster, bencana. Jadi poin yang ingin ditekankan saudara adalah melalui bagian firman ini dan melalui beberapa terjemahan yang kita bandingkan saudara, ingin menegaskan satu hal. Bahwa baik hal-hal yang kelihatannya baik menurut ukuran manusia, maupun juga hal-hal yang kelihatannya buruk, sakit penyakit, bencana alam, sesuatu yang membuat penderitaan di dalam kehidupan manusia, maka semuanya itu baik dan buruk itu berada di dalam kontrol dan izin Allah yang berdaulat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali saudara
kita ini di dalam mengikut Tuhan, kita ini menciptakan gambaran tentang Allah atau persepsi tentang Allah menurut maunya kita, bukan menurut apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kadang-kadang saudara kita berpikir, mana mungkin Pak Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, itu merancangkan malapetaka, merancangkan penyakit di dalam kehidupan kita. Allah yang maha baik dan yang maha kasih itu seharusnya Pak, hanyalah Allah yang memberikan kesejahteraan, memberikan berkat, memberikan kemakmuran, sesuatu yang baik di dalam hidup manusia. Tetapi saudara, menarik sekali, bukan hanya ayat-ayat ini saja yang berbicara tentang kedaulatan Allah, tetapi ada banyak juga ayat-ayat lain. Misalnya di dalam kitab Ayub, Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Allah. Jadi saudara, baik dan buruk, sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang terjadi di dalam hidup ini, itu adalah sesuatu yang berada di dalam kontrol, di dalam kehendak Allah, dan tanpa izin Allah, maka tidak mungkin semuanya itu terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita saudara untuk lebih jauh memikirkan tentang hal ini, yaitu kita berbicara tentang kedaulatan Allah. Topik tentang kedaulatan Allah, saudara, itu adalah sebuah pengajaran yang sangat penting di dalam iman Kristen, tetapi juga adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Oleh karena ini adalah sebuah misteri iman yang melampaui akal dan pikiran kita sebagai makhluk yang terbatas. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kedaulatan Allah, saudara? Kedaulatan Allah itu, saudara, secara sederhana adalah berarti Allah itu memerintah dan mengendalikan seluruh ciptaan dengan otoritas mutlak dan kuasa tertinggi berdasarkan karakternya yang sempurna untuk menggenapi rencana dan tujuannya yang baik dan mulia. Nah, saudara-saudara, saya ingin lebih detail memberikan penjelasan tentang pemahaman kedaulatan Allah ini, ya nanti dikaitkan dengan bencana alam dan khususnya dikaitkan dengan wabah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami pada saat ini. Dari definisi ini, saudara, jelas bahwa Allah itu adalah pribadi satu-satunya yang memiliki otoritas dan kuasa tertinggi atas ciptaan. Sehebat-sehebatnya iblis, saudara, tidak mungkin iblis itu memiliki kuasa lebih tinggi dari Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia, saudara, manusia itu tidak mungkin memiliki kuasa lebih tinggi dari Tuhan. Kita harus sadar, saudara, bahwa iblis pun itu adalah ciptaan Tuhan. Iblis itu adalah malaikat Tuhan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya, saudara, kekristenan itu tidak menganut sebuah pandangan seolah-olah di dalam kehidupan dunia ini berperang antara dua kuasa yang setara, yang sama hebatnya, yang sama kuasanya, yaitu Allah dan iblis. Kita tidak memiliki konsep seperti itu. Kita tahu memang Allah dan iblis itu berperang, tetapi bukan di dalam pengertian kuasa iblis itu memiliki kuasa yang setara, yang setingkat dengan kuasa Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus sadar, saudara, bahwa iblis yang merupakan malaikat Allah yang telah jatuh ke dalam dosa ini, sekalipun dia berkuasa, dia bukan maha kuasa. Sekalipun iblis itu adalah sosok yang tahu banyak hal, tetapi saudara, iblis itu juga bukan maha tahu seperti Allah. Kalau kita misalnya, saudara, membaca kitab Ayub, ya kitab Ayub itu juga mengajarkan salah satu poin, bahwa iblis itu ternyata, saudara, tidak maha tahu. Kalau iblis itu, saudara, maha tahu, buat apa dia mencobai Ayub? Kalau iblis itu maha tahu, saudara, dia akan berkata seperti ini, buat apa saya mencobai Ayub? Toh juga Ayub akhirnya akan lulus ujian. Tetapi justru oleh karena iblis itu tidak maha tahu, dia berpikir di dalam benaknya, kalau Ayub ini mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, seluruh hartanya, segala sesuatu yang dianggap menjadi berkat dan kebanggaannya diambil, dia pasti akan mengutuki Tuhan. Dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Itulah asumsi, itulah yang ada di dalam benak, yang ada di dalam pikiran iblis, sehingga iblis dengan seizin Tuhan,
berusaha untuk mencobai Ayub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang kedaulatan Allah, tentang kuasa Allah, Allah memerintah segala sesuatu itu berdasarkan kepada karakternya yang sempurna. Didasarkan kepada kesuciannya, didasarkan kepada hikmatnya yang tertinggi, didasarkan kepada kebaikan dan kasihnya yang sempurna. Ketika Allah, saudara, menggunakan kuasanya yang mutlak dan kuasanya yang tertinggi, itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia, saudara, bisa menyalahgunakan kekuasaan karena manusia adalah makhluk yang berdosa. Manusia bisa menyalahgunakan kedudukan, posisi, dan jabatan yang diberikan kepada dia karena kita adalah orang berdosa. Tetapi berbeda dengan Allah, sekalipun Allah itu adalah yang maha kuasa, tetapi Allah tidak pernah sewenang-wenang dengan kekuasaannya, dengan posisi yang dia miliki. Karena segala sesuatu yang dia lakukan di atas muka bumi ini, itu selalu selaras, seirama dengan kasihnya, dengan kebaikannya, dengan hikmatnya yang tersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembali lagi kita kepada satu pertanyaan yang penting. Apakah bencana alam, baik itu berupa banjir, gempa bumi, baik itu berupa wabah penyakit termasuk masa pandemi COVID-19 ini, apakah semua bencana alam itu termasuk merupakan kehendak Allah? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita, saudara, berbicara dan menafsirkan tentang istilah kata kehendak Allah, maka kita perlu berhati-hati dan perlu memahami konteksnya. Kalau kita membaca, saudara, seluruh pengajaran Alkitab, maka Alkitab itu sebenarnya membagi atau menggolongkan kehendak Allah itu menjadi dua kategori atau menjadi dua bagian besar, dan itu diartikan berdasarkan kepada konteksnya masing-masing. Kehendak Allah jenis pertama, saudara, itu yang disebut dengan God's sovereign will atau God's decreed will. Jadi kehendak Allah jenis ini adalah merupakan ketetapan Allah yang tidak bergantung kepada tanggapan dan respons manusia. Kehendak Allah berupa ketetapan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang pasti terlaksana, dan tidak mungkin bisa digagalkan oleh kuasa apapun juga. Kehendak Allah berupa ketetapan ini, God's decreed will, tidak mungkin digagalkan oleh manusia, tidak mungkin juga digagalkan oleh iblis atau kuasa-kuasa lain, saudara. Kehendak Allah ini selalu terlaksana. Saudara-saudara, contoh yang sederhana, misalnya kalau kita berbicara, saudara, tentang kehendak Allah yang berupa ketetapannya adalah masalah kelahiran kita ke dalam dunia ini. Ketika kita lahir, saudara, ke dalam dunia ini, kita tidak bisa memilih. Kita lahir sebagai suku apa, kita lahir apakah di dalam keluarga yang kaya atau di dalam keluarga yang miskin, kita lahir di dalam keluarga yang bahagia, ataukah kita lahir di dalam keluarga yang berantakan, yang broken home, yang papa mama cerai entah kemana kita nggak tahu, saudara. Kita itu tidak bisa memilih. Bahkan, saudara, orang tua punya anak seperti apa, dan anak punya orang tua seperti apa. Baik orang tua dan anak, dua-duanya sama-sama berada di dalam posisi tidak bisa memilih. Kita lahir sebagai suku apa, kita lahir dalam keluarga apa, semuanya itu berada di dalam ketetapan Tuhan. Semuanya itu berada di dalam keputusan Tuhan yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Tetapi sebaliknya, saudara, jenis kategori dari kehendak Allah yang kedua itu adalah, yaitu yang disebut dengan God's moral will, yaitu kehendak moral Allah. Dan kehendak moral Allah ini biasanya, saudara, di dalam Alkitab itu dinyatakan di dalam perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Misalnya, saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga, di situ dikatakan, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu.
Allah menghendaki, Allah menginginkan sebagai orang percaya kita itu hidup dan bertumbuh di dalam kekudusan. Tetapi saudara, kita harus ingat bahwa kehendak Allah yang berupa perintah atau kehendak moral Allah ini adalah sesuatu yang tidak selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kehendak moral Allah ini, saudara, itu bergantung kepada respons dan tanggapan daripada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk taat atau untuk tidak taat kepada kehendak moral Allah ini. Saudara-saudara, kalau kita misalnya saudara melihat 10 hukum Allah, ya di situ dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan seterusnya, saudara. Maka 10 hukum Allah ini itu juga adalah sesuatu yang berbicara di dalam area God's moral will. Ada ratusan kehendak moral Allah yang tidak terlaksana di dalam kehidupan kita. Allah menghendaki saudara untuk kita hidup mengasihi. Tapi dalam kenyataannya kehendak Allah ini tidak terlalu terlaksana karena kita di dalam keegoisan kita seringkali kita sulit untuk mengasihi orang lain. Allah menghendaki saudara untuk kita memberitakan Injil. Tetapi saudara, di dalam kenyataannya tidak selalu kita setia dan sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil. Allah menghendaki supaya kita mengampuni orang lain sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Tetapi di dalam kenyataannya saudara, tidak selalu kita mau untuk mengampuni orang lain. Jadi kalau berbicara tentang area God's moral will atau kehendak moral Allah ini, ada ratusan kehendak Allah yang tidak terlaksana di dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena ketidaktaatan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saudara berbicara tentang kedaulatan Allah, maka kita juga harus ingat saudara bahwa kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu adalah merupakan sebuah paradoks di dalam iman Kristen. Di dalam arti apa, saudara? Di dalam arti dua hal ini adalah seolah-olah kelihatannya bertentangan satu dengan yang lain, tetapi sebenarnya tidak. Kedaulatan Allah dan kehendak Allah dan tanggung jawab manusia, saudara, ini adalah dua hal yang keduanya diajarkan oleh Alkitab. Dan dua hal ini berjalan bersama-sama dan tidak pernah meniadakan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama artinya kalau kita misalnya saudara ketika kita sakit, ya, kita saudara sakit tentu kita dipanggil untuk berdoa, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Tetapi juga saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, tidak berarti saudara itu mengabaikan tanggung jawab kita untuk pergi ke dokter, untuk berobat, untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan dan meringankan penyakit yang kita alami. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saudara berbicara tentang kedaulatan Allah, yaitu Allah yang mengendalikan, Allah yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini, termasuk juga Allah yang memegang kontrol atas pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi ini, saudara, kita harus memahami bahwa konsep kedaulatan Allah di dalam iman Kristen itu berbeda dengan konsep takdir atau fatalisme. Nah, takdir itu, saudara, secara sederhana adalah segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah dari sejak semula, sehingga usaha apapun yang dilakukan oleh manusia tidak bisa mengubah ketetapan yang sudah ditentukan itu sebelumnya. Jadi saudara, contohnya kalau yang namanya takdir itu saudara, ya konsep takdir itu tidak diajarkan oleh Alkitab, saudara. Misalnya kalau saya sudah ditakdirkan menjadi orang miskin. Nah, kalau saya saudara sudah ditakdirkan menjadi orang miskin, apapun usaha yang saya lakukan, seberapa hebat pun saya berusaha untuk mengembangkan diri, mengembangkan skill, mengembangkan pendidikan dan keterampilan di dalam hidup saya untuk mengubah hidup saya secara ekonomi lebih baik, itu tetap tidak ada gunanya, tidak akan berhasil, dan tetap saya menjadi orang miskin. Karena dari awal saya sudah ditakdirkan, ditetapkan menjadi orang miskin. Itu saudara, pengertian daripada takdir. Jadi saudara, konsep takdir atau konsep fatalisme itu
adalah sesuatu di mana tanggung jawab manusia, respons dari manusia, tanggapan daripada manusia terhadap berbagai situasi di dalam kehidupan ini, itu sesuatu yang diabaikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang saudara ketika kita berbicara tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, di satu pihak kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang mengendalikan, yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Tapi di lain pihak, saudara, sebagai makhluk yang diciptakan punya kebebasan, kita itu dipanggil untuk mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Memang, saudara, cara kerja antara kedaulatan Allah dan kehendak manusia, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, saudara, sulit untuk kita pahami. Seperti apa sih sebenarnya kedua hal ini bisa tetap berjalan bersama-sama di dalam hidup ini? Itu adalah sesuatu yang tidak mudah, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, ada orang yang berkata seperti ini, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita ingin tahu. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Allah ingin untuk kita tahu, karena hal itu perlu untuk mengajar dan menghibur kita. Ketika kita, saudara, berbicara tentang kedaulatan Allah, Allah mengendalikan, Allah memerintah atas alam semesta. Bahkan bencana alam, bahkan pandemi COVID-19 ini, itu pun terjadi atas izin dan kehendak Allah, saudara. Itu tidak berarti, saudara, mengabaikan tanggung jawab dan bagian kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingat Ulangan 29 ayat yang ke-29 yang mengatakan demikian. Ada hal-hal yang merupakan hak Allah, yang merupakan tersembunyi, sesuatu yang tidak disingkapkan oleh Allah kepada kita. Ada God's hidden will di sana. Tetapi, saudara, kita juga diingatkan, bukan hanya di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang merupakan milik Allah yang tidak disingkapkan oleh Allah, tetapi juga ada God's revealed will, yaitu hal-hal yang disingkapkan, hal-hal yang dibukakan kepada kita. Di mana kita mengetahui hal-hal yang dibukakan dan disingkapkan oleh Allah? Melalui apa? Melalui Alkitab, melalui firman Allah yang tertulis. Jadi, saudara-saudara, di dalam hidup ini kita tidak perlu, saudara, berada meneropongi atau menerawang area-area yang sebenarnya bukan wewenang kita. Kita tidak perlu berpikir kalau saya 10 tahun lagi jadi seperti apa, kalau saya nanti meninggal pada usia muda atau meninggal pada usia tua. Saudara-saudara, itu bukan area kita. Itu adalah area God's hidden will. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang hanya merupakan milik Allah, sesuatu yang memang tidak Allah singkapkan kepada kita. Tetapi area kita adalah God's revealed will, yaitu area di mana Allah menyatakan kehendaknya, perintah-perintahnya kepada kita di dalam Alkitab untuk kita lakukan sebagai umat percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya ingin lebih memperjelas lagi, saudara, bagaimana hubungan antara kehendak Allah dengan peristiwa yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, misalnya contoh seperti ini, saudara, ada orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, dia tidak lagi memiliki pengharapan, dia merasa sangat lelah di dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya orang ini memutuskan untuk bunuh diri. Dan ternyata, saudara, orang ini meninggal dunia. Pertanyaannya, saudara, adalah apakah orang yang melakukan bunuh diri ini adalah kehendak Allah atau bukan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang God's moral will, kehendak moral Allah, jelas sekali, saudara, di dalam hukum yang ke-6 dari 10 perintah Allah itu, Allah memberikan perintah kepada kita untuk jangan membunuh. Ya, jangan membunuh di sini, saudara, berarti juga kita tidak boleh mengambil nyawa orang lain dan mengambil nyawa diri kita sendiri. Jadi jelas sekali, saudara, ketika seseorang itu memutuskan untuk dia bunuh diri, mengambil nyawanya sendiri, itu bertentangan dengan God's moral will.
bertentangan dengan perintah moral Allah yang tertulis di dalam Alkitab untuk kita merawat kehidupan dan menghormati sang sumber kehidupan. Nah, tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang ini memutuskan untuk melakukan bunuh diri, yang salah siapa, saudara? Yang salah siapa? Jelas, yang salah itu bukan Tuhan. Tetapi yang salah adalah orang ini sendiri. Orang ini yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, untuk melakukan dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kita bisa berpikir lebih jauh, saudara. Mungkin nggak orang yang ingin melakukan bunuh diri ini dicegah oleh Tuhan? Tentu, saudara, bisa saja Allah melakukan hal itu. Allah di dalam kemahakuasaannya, di dalam kedaulatannya bisa saja melakukan hal itu. Ya, tiba-tiba misalnya orang yang ingin bunuh diri ini lalu dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, batal bunuh diri. Atau bisa juga, saudara, ketika dia sudah melukai dirinya, saudara, ya, lalu ada orang yang melihat sehingga orang yang bunuh diri ini, saudara, bisa nyawanya tertolong karena segera dibawa ke rumah sakit. Bisa saja hal itu terjadi. Ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah, kalau orang ini mengambil keputusan untuk bunuh diri dan akhirnya dia meninggal dunia, Allah memang bisa mencegah. Tetapi jika Allah tidak melakukan itu, maka segala sesuatu yang dia lakukan itu pun berada di dalam izin Allah. Pertanyaannya, lalu siapa yang salah, saudara? Tentu kita tidak bisa mengatakan, tuh kan Allah yang menetapkan saya untuk bunuh diri. Jadi apapun usaha yang saya lakukan, gimana pun saya matinya pasti bunuh diri. Tidak bisa seperti itu. Kesalahan tetap ada di dalam diri orang ini yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dan kesalahan itu tidak bisa dilemparkan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita, saudara, berbicara tentang berbagai bencana alam yang bisa terjadi di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam masa wabah penyakit pandemi COVID-19 yang masih kita alami sampai dengan saat ini. Saya ingin mengajak kita untuk berefleksi, merenungkan beberapa hal. Saya tidak ingin, saudara, kita ini menjadi orang yang kehilangan sesuatu yang ingin Tuhan ajarkan di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Kalau Tuhan mengizinkan masa pandemi yang tidak menyenangkan ini ada di dalam kehidupan ini, maka saya percaya, saudara, sebagai umat beriman, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merenungkan, memikirkan, sekalipun mungkin kita tidak sempurna, tidak bisa memahami sepenuhnya peristiwa yang kita alami pandemi ini. Tetapi ada hal-hal yang mungkin ingin Tuhan ajarkan kepada kita, dan kita harus dengan rendah hati menangkap pengajaran-pengajaran Tuhan dan didikan Tuhan melalui peristiwa yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi ini. Yang pertama, saudara, peristiwa bencana alam, entah itu berupa gempa bumi, entah itu berupa tsunami, angin puting beliung, dan seterusnya, saudara, termasuk juga pandemi COVID-19 yang kita alami ini, saudara, itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang sangat rapuh, tetapi kerapuhan kita ini, saudara, berada di dalam dekapan kasih Allah yang sempurna. Saudara-saudara, masa pandemi ini, saudara, makin menyadarkan saya bahwa kita ini bukan pemegang remote control kehidupan. Ya, kalau kita mau nonton TV, saudara, kita mau lihat CNN, kita mau melihat Metro TV, kita mau melihat Trans TV, semuanya itu ada di dalam genggaman tangan saya. Saya tinggal pencet remote control itu. Apa yang saya pencet itu yang akan keluar dan yang terlihat di layar TV. Tetapi, saudara, kita sadar sekalipun manusia itu dipanggil untuk merencanakan segala sesuatu dengan baik, karena itu adalah bagian dan tanggung jawab kita. Kita sadar, saudara, ada hal-hal yang berada di luar prediksi kita, yang kita tidak bisa kendalikan sepenuhnya. Saudara-saudara, peristiwa pandemi COVID-19 ini juga mengingatkan, saudara, kita ini bukan sekedar makhluk ciptaan yang terbatas, tetapi kita juga diingatkan, saudara, bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa.
Saudara-saudara, adanya penderitaan, adanya bencana alam di atas muka bumi ini, itu adalah sesuatu yang terjadi oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia dan seluruh alam ciptaan ini, saudara, sudah cemar oleh karena dosa. Kalau tidak ada dosa, saudara, tidak ada sakit penyakit. Kalau tidak ada dosa, tidak ada penderitaan. Kalau tidak ada dosa, saudara, tidak ada bencana alam. Tetapi masalahnya adalah sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa sampai dengan sekarang, dosa menjalar di dalam kehidupan kita. Dan salah satu konsekuensinya adalah hidup kita tidak lagi harmonis dengan Tuhan. Hidup kita tidak lagi harmonis dengan sesama kita. Hidup kita tidak lagi harmonis dengan diri kita sendiri. Dan hidup kita juga tidak harmonis lagi dengan alam. Kita dipanggil seharusnya menjadi tuan yang baik, menjadi pengelola yang baik atas dunia ciptaan, atas alam semesta ini. Tetapi oleh karena dosa dan oleh karena keserakahan manusia, maka manusia lebih banyak mengeksploitasi alam daripada merawat dan melindungi alam. Hal yang kedua, saudara, yang ingin saya ajak untuk renungkan di dalam masa pandemi ini adalah kita bukan saja, saudara, dipanggil untuk merawat kehidupan dan merayakan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tetapi kita juga, saudara, dipanggil untuk mempersiapkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, di dalam bahasa Latin itu, saudara, ada dua istilah yang penting, yaitu ars vivendi, gaya hidup Kristen, dan ars moriendi, gaya mati Kristen. Sayangnya, saudara, kita ini seringkali hanya berbicara tentang gaya hidup Kristen. Kita dipanggil di dalam hidup ini untuk menjadi saksi Kristus, dipanggil untuk berbuah, dipanggil untuk menjadi berkat, dipanggil untuk mengasihi, dan seterusnya, saudara. Semuanya itu berbicara tentang gaya hidup Kristen. Tentu tidak salah, karena itu adalah perintah Tuhan. Tetapi, saudara, kita harus akui dengan jujur, begitu sedikit di antara kita yang berbicara tentang ars moriendi, gaya mati Kristen. Jadi, saudara, mati itu pun sebenarnya ada seninya, ada gayanya. Dan seringkali kita tidak suka membicarakan tentang masalah kematian, saudara. Padahal itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang real akan kita alami di dalam kehidupan ini. Kita hanya membicarakan tentang kematian ketika ada di dalam rumah duka, di dalam pemakaman, di dalam kebaktian penghiburan. Itulah sebabnya, saudara, orang itu karena tidak suka berbicara tentang kematian, atau di dalam budaya kita berbicara tentang kematian itu adalah sesuatu yang tabu, maka, saudara, ada begitu banyak kosakata, kata-kata yang diperhalus untuk istilah kata kematian. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara, yang ikut ibadah hari ini, apa persamaan kata atau sinonim dari kata lahir? Sulit sekali mungkin. Apa ya kira-kira persamaan kata dari lahir? Kita mungkin sulit untuk menemukannya. Tetapi kalau saya tanya, apa persamaan kata atau sinonim dari kata mati? Wah, saudara, kita banyak sekali bisa mendengar. Oh, sinonimnya banyak, Pak, kalau kata mati. Bisa meninggal, bisa wafat, mangkat, dipanggil pulang, pergi. Orang itu udah pergi, Pak. Ya, maksudnya pergi itu adalah sudah meninggal. Nah, saudara-saudara, di dalam budaya kita, sinonim kata mati itu sangat banyak, dan semua ungkapan-ungkapan itu adalah kata-kata yang memperhalus, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya mereka yang siap mati dengan baik bisa menjalani hidup dengan baik. Jujur, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam 2 minggu terakhir ini, saudara, di dalam masa PPKM darurat ini, saya dengan istri saya, dengan Ibu Grace, saudara, membicarakan tentang masalah kematian. Kami coba berdiskusi, bertanya, kalau saya yang mati duluan kira-kira gimana? Demikian juga Ibu Grace bertanya kepada saya. Saudara-saudara, ketika kami membicarakan tentang kematian sebagai suami istri, saudara, bukannya berarti kami ingin buru-buru cepat mati, saudara. Bukan itu poinnya. Ketika kami sebagai suami istri di dalam 2 minggu terakhir ini berbicara tentang kematian, bukan juga oleh karena kami ketakutan, begitu cemas dengan COVID-19 ini. Tidak, saudara. Jujur, kami membicarakan ini bukan dengan nada pesimis, bukan dengan nada ketakutan, bukan dengan nada seolah-olah kehilangan pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami percaya
bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan sebagai orang percaya. Sekalipun kita tetap dipanggil untuk merawat dan memperjuangkan kehidupan ini. Betapa banyak orang saudara tidak siap untuk meninggal. Ada orang-orang saudara yang ketika meninggal saudara sulit untuk melepaskan harta yang dia punya. Ada orang-orang saudara ketika kematian menjemputnya, hatinya dipenuhi oleh dendam, kepahitan, luka dengan anggota keluarga sendiri, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Saudara-saudara, bukan hanya hidup ini yang perlu kita persiapkan dengan baik, tetapi bagaimana kita menjalani kematian dengan baik. Dying well, itu juga saudara adalah merupakan bagian dari iman Kristen. Dan yang terakhir saudara, di dalam masa pandemi ini saudara kita juga diingatkan bahwa masalah dosa dan akibatnya itu adalah sesuatu yang hanya bisa diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang ketika kita beriman dan percaya kepada Kristus, saudara, tidak menjadi jaminan bahwa kita terhindar dari COVID-19. Ya, karena COVID-19 ini bisa dialami oleh siapa saja, suku apapun, agama apapun, kepercayaan apapun, level iman seperti apapun, saudara. Tapi poin yang ingin saya katakan adalah ketika kita, saudara, tidak melekat kepada Kristus, ketika kita hidup di luar dan tanpa Kristus, saudara, maka kita hanya hidup secara biologis, tetapi sebenarnya kita mati secara rohani. Maka peristiwa pandemi COVID-19 ini saudara mengingatkan dan menyadarkan kepada kita kebutuhan kita akan Kristus. Kita sadar saudara bahwa hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang sementara. Sekalipun saudara kita tidak perlu menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan pesimis. Tetapi kita diingatkan dan disadarkan bahwa Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dosa. Dosa adalah akar utama masalah hidup manusia. Dosalah yang menyebabkan terjadinya penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Kristus memberikan jaminan kepada kita. Dan seharusnya dimiliki oleh Kristus dan memiliki Kristus di dalam hidup ini. Itulah yang menjadi sumber keberhargaan diri kita. Itulah menjadi sumber rasa aman di dalam hidup kita. Itulah sumber kepuasan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita tetap belajar mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam Kristus di tengah-tengah dunia yang terluka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan memimpin kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Begitu banyak berita-berita yang memilukan dan yang menyayat hati kami yang kami dengar beberapa minggu terakhir ini. Biarlah kami mengalami rasa aman dan tenang di dalam Kristus, Sang Sumber kehidupan. Di dalam Kristus, Sang Juru Selamat kami yang merangkul kerapuhan kami, yang mendekap kami dengan kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah ya Tuhan kami diingatkan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang dapat memisahkan kami dari kasih yang kami alami di dalam Kristus. Bahkan sakit penyakit, pandemi COVID-19, kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena sesungguhnya ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Bukan oleh karena kehebatan kami, tetapi oleh karena Kristus yang memiliki dan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.